Ya, di dalam pandangan dunia benar-benar Daud ini benar-benar direndahkan. Coba kita lihat dari pandangan Goliat ya, orang Filistin ini. Prajurit profesional, tingginya hampir 4 meter. Ya, pakai pedang besar, perisainya besar, pedangnya tajam, ya, tombaknya tajam. Ya, 1 Samuel 17 ayat 23 bagian A katanya begini. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjing kan aku? Kamu anggap nih gua ada anjing bawa pakai tongkat gitu? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Ya, anak gembala ini datang ke pertempuran itu gak bermaksud bertempur. Dia datang, nggak, makanya ini pelajarannya ya. Tadi kita udah dengar, bukan yang kuat, bukan yang cepat, bukan yang berhikmat, bukan yang cerdik pandai atau hikmat menurut dunia, bukan. Tuhan pakai yang bahkan yang lemah dan bodoh gitu ya. Tapi nggak terus bodoh ya, tenang aja, ada hikmat Kristus. Nah, Tuhan pakai ini. Dan lihat, ada satu prinsip yang kita perhatikan. Jangan meremehkan hal-hal kecil juga. Daud hanya disuruh oleh ayahnya untuk bawa roti dan keju kepada abang-abangnya ya, atau kakak-kakaknya di pertempuran. Dia tinggalkan dombanya yang 2-3 ekor. Punya bapaknya juga, cuma 2-3 ekor. Hal yang sederhana. Kepada penjaga atau yang bisa mewakili dia menjaga 2-3 ekor juga. Dan 1 Samuel 17 ayat 20 katakan gini, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkan nyala kambing dombanya, cuma 2-3 ekor ya. Ada jantan, ada betina, ada anaknya satu mungkin ya. Pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan roti dan keju ya, dan pergi seperti yang diperintahkan Isai bapaknya kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan. Ya, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan untuk mengangkat sorak perang. Ketika dia mau melakukan rendah hati, hal-hal kecil, Tuhan menyertai. Tuhan bisa pakai Daud berada pada tempat yang tepat di waktu yang tepat. Ya, jadi hanya tunduk aja, hanya pendudukan diri aja kepada orang tuanya. Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik, good news, Injil, kabar baik yang diberitakan oleh Rasul Paulus, yaitu tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib, yang akan mengubahkan kehidupan saudara. Karena itu saudara bisa like dan subscribe dan share, menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil, kabar baik kepada semua orang. Dalam tayangan sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Ya, Yesus itu layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kemuliaan dan hormat dan kemuliaan, kekuatan dan berkat-berkat. Demikian kita di bumi sekarang ini. Karena itu kita bersyukur dan bersuka cita. Kita pandang dia yang indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Waktu dia kuat, Yesus kuat, ia tidak sombong. Waktu dia lembut, ia tidak lemah. Yesus itu sekuat baja dan selembut bludu. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, semesta alam. Sekaligus hamba yang melayani saudara dan saya. Gembala yang agung, gembala yang baik, pemelihara jiwa kita. Sekaligus anak domba yang disembelih buat saudara dan saya. Yesus yang mensuplai, yang menyediakan segala yang kita perlukan.
segala aspek, segala dimensi, segala spektrum, komplit. Sekaligus ia roti hidup bagi kita, yang kita dengar hari ini, yang segar dan yang menghidupkan. Sama-sama katakan, yang segar dan menghidupkan saudara dan saya. Dalam tayangan kali ini kita terus dalam merenungkan buku, membaca buku Unmerited Favor, ya, dari bab yang ke-19 dengan judul Doa Hamba yang Tidak Disebut Namanya. Ya, saya beri judul sendiri, ya, itu tentang kara atau heb, ya, tempat dan waktu yang tepat. Di bagian yang pertama, tempat dan waktu yang tepat. Ya, kita sudah mendengar di dalam bagian bab yang ke-18, bagian yang terakhir tentu saja, bagaimana Maria, ya, saudara dari Marta, ya, mengambil bagian yang terbaik buat dia. Sama-sama katakan bagian yang terbaik, yaitu apa? Duduk diam dekat kaki Tuhan, memandang, ya, mendengar, memberi waktu. Saudara, kalau bicara tentang waktu, ya, itu misteri buat saya juga. Bagaimana Tuhan itu katakan waktunya, ia buat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi jangan takut, saudara, karena dia di pihak kita, dia menyertai kita, continue, berkelanjutan, berkesinambungan, tidak pernah lepas. Dia berikan kekalan dalam hati kita. Jadi kita kalau melihat berjalan di dalam waktu kekekalan ini, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Waduh, nanti ada waktu beruntung, hoki, baik, nanti ada waktu-waktu buruk. Jadi kadang-kadang orang dunia bagikan siap-siap kalau udah waktu-waktu baik, siap-siap untuk waktu-waktu buruk. Tidak seperti itu, ya, saudara. Kalau kita mengerti, dia yang pegang waktu, dia yang memberikan waktu yang tepat di tempat yang tepat, atau bisa juga dikatakan pada tempat yang tepat di waktu yang tepat. Nah, ini yang kita mau pelajari, itulah kara, ya, kara, ya. Jadi kalau kita terus memandang Yesus, terus kesadaran Yesus, kita nggak perlu takut. Tapi kadang-kadang daging ini nggak mudah. Ya, saya ingat kemarin misalnya, atau 2 hari yang lalu juga, saya mengantar istri saya untuk showing rumah, ya, karena dia sebagai penjual rumah di suatu perusahaan, ya. Dan ternyata singkatnya rumah yang dilihat itu ada setannya. Nah, saya tahu dari mana, saya nggak tahu apa-apa sebenarnya, masuk-masuk aja, ya. Tapi yang mau beli ternyata tiba-tiba seperti, wah, ini ada setan nih, kerasukan, teriak-teriak, ya, seperti itu. Nah, dan yang hari kedua di tempat yang beda, tapi ada juga, karena belakangan saya dengar, ya, kenapa kadang-kadang suka kesadaran kita, oh, merinding-rinding, khawatir, takut, ya, lebih sadar setan gitu. Padahal, ya, tentu saya bilang ada darah Yesus, tenang, ada Yesus, ya. Tapi setelah saya pulang, saya merenungkan lagi, iya, ya, kita seringkali manusia itu, orang percaya itu bahkan lebih sadar setan daripada sadar Yesus yang adalah Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Sebenarnya kalau sadar terang, ya, kegelapan nggak ada artinya, saudara. Nah, kita bab yang ke-19 ini dimulai dengan Raja Salomo, ya, yang menulis di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11. Supaya saudara lihat, ya, bahwa apa yang kita maksudkan dengan pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Tempat, waktu, tepat, gampangnya gitu, ya. Kita itu ditempatkan Tuhan
Tuhan itu mengatur semua peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dengan sempurna. Nah itu ya, dengan sempurna bagi kita. Wah, itu luar biasa sekali kalau saudara bisa menangkap hal ini. Ya, kita di dalam perjalanan juga udah berapa sampai bab 19 ini, bagaimana Tuhan menyertai dan Yusuf misalnya, atau pahlawan-pahlawan iman itu dibuat berhasil dengan keberhasilan Yesus. Nah, semua sebenarnya hal-hal yang baik yang semua mau ya. Nah, namun Raja Salomo, seorang raja Israel, anaknya Daud, seorang yang berhikmat, penuh hikmat ya, dan kaya. Tidak ada orang yang lebih kaya dari Salomo mungkin sampai zaman ini dengan kursi yang benar ya. Berkata seperti ini, lagi aku melihat di bawah matahari. Ya, di bawah matahari artinya dia bicara tentang apa? Melihat di bumi ini. Ya, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Race atau perlombaan bukan buat yang cepat. Battle atau kemenangan perjuangan, peperangan bukan untuk yang kuat. Nah, something kita mulai terusik ya. Keunggulan terus ya, juga roti bukan untuk yang berhikmat. Roti bicara makanan ya, kekayaan, bahkan kekayaan bukan untuk yang cerdas. Saya lihat ya, tapi kadang-kadang kita lihat juga ya, kalau di sekolah yang juara 1, juara 2, 10 besar biasanya jadi pegawai aja. Yang bandel yang main terus ya, yang jadi pengusaha misalnya ya, oke lah ya. Dan karunia atau favor ya, kemurahan yang kita sedang pelajari ya, bukan untuk yang cerdik cendekia. Ini yang dilihat oleh Salomo, karena Salomo ini, Raja Salomo ini memperhatikan semua. Dia juga kalau dia mau apa, segala yang ingin hatinya dia bisa beli, dia bisa peroleh. Istrinya 300, gundiknya 700, dia bisa peroleh. Dia menyelidiki apapun di dunia ini yang dia mau, yang ingin hatinya mau, dia bisa peroleh. Tapi dia katakan apa tadi? Ternyata kemenangan itu bukan buat yang cepat, bukan buat yang kuat, bahkan bukan buat yang berhikmat atau cerdas atau cerdik atau pandai. Karena dikatakan, nah ini yang kita mau pelajari. Waktu dan nasib dialami mereka semua. Ya, bahasa Inggrisnya lebih tepat ya, waktu dan chance, kesempatan. Waktu dan kesempatan ya, happen, dialami mereka semua. Waktu udah gampang ya. Kesempatan pada tempat ya. Tadi saya katakan apa? Inilah happen to kara. Ya, bahasa Ibraninya yang jadi judul hari ini ya. Kara. Itu dikatakan bahwa kara terjadi pada waktu dan tempat. Dia alami semua. Jadi bingung kan? Dia raja yang berkuasa, raja yang kaya, yang bisa beli apa semua. Tetapi kalau waktu dan kesempatan, dia tidak bisa. Karena apa? Karena ternyata bukan yang cepat, bukan yang kuat, bukan yang berhikmat, bukan yang cerdik-cendekia, bukan yang cerdas yang memperoleh kemenangan. Inilah kasih karunia. Saudara akan lihat ya, dalam perjalanan ini seru sekali ya, luar biasa sekali. Nah, saudara dapat mencatat ayat-ayat yang kita akan renungkan. Ya, tadi kita udah baca. Yang pertama Pengkhotbah 9 ayat 11, 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 27, 29 sampai 31, Keluaran 4 ayat 10,
Kisah 7 ayat 22, sudah bisa lihat di tayangan ya. Keluaran 3 ayat 10, 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B, Zakaria 4 ayat 10 bagian A, 1 Samuel 17 ayat 20, kemudian ayat 43, kemudian ayat 45 sampai 46 bagian yang A aja. Ya. Jadi karena kemurahan Tuhan, karena favor Tuhan, ya, keunggulan yang kita miliki, keunggulan supranatural. Oh, bukan yang cepat, bukan yang kuat, bukan yang cerdas, bukan yang berhikmat, bukan yang cerdik cendikia. Favor. Luar biasa ya, itu keunggulan supranatural tentu saja. Ya mau juga kalau yang lari, misalnya pertandingan lari, ya, misalnya di Olimpiade, ya pasti yang cepat. Ya, masa yang nggak cepat? Nah itu kan. Tapi Salomo melihat nggak juga loh. Yang menang tuh bukan yang cepat, bukan yang kuat. Nah tentu ada sesuatu ya, keunggulan supranatural, yaitu sama-sama katakan di waktu yang tepat, pada tempat yang tepat. Atau sudah mau balik juga boleh. Pada tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Sama aja, itulah kara. Ya. Dan itulah yang dikatakan happen, terjadi, dialami oleh semua. Karena itu kalau kita mau langsung berkata gini, kalau mau doa, Tuhan berikan saya karamu, kara, atau keberhasilanmu pada hari ini. Nah, jangan lupa itu sama aja, Tuhan berikan kepada saya hikmatmu pada hari ini. Luar biasa ya. Nah jadi yang pertama, Tuhan memilih yang lemah ternyata untuk menjatuhkan yang kuat. Ya. Bahkan dalam perumpamaan di Alkitab, Tuhan sering pakai yang the last. Ya nanti kita lihat Daud ya. Daud anak yang paling kecil, dari 7 bersaudara dia paling kecil, udah dilupakan, udah kebanyakan bapaknya yang punya anak. The last, the least, ya, yang paling belakang, yang udah nggak diperhitungkan tadi, the lost. Anak yang hilang, domba yang hilang ya. Oke, jadi Tuhan tertarik pada kesuksesan kita ya. Walaupun kita bukan yang tercepat atau yang terkuat atau yang paling bijak atau yang paling berpengetahuan atau paling terampil ya. Tapi sukses baik kita itu bergantung pada kasih karunia dan kebaikannya. Sama-sama katakan, pada kasih karunia dan kebaikannya. Percaya saudara. Ya kalau enggak masuk dalam sistem dunia, kalaupun kelihatan berhasil, kita udah sering dengar ya, tetapi nggak semua aspek, nggak semua dimensi. Atau kalau kelihatan kaya atau sukses publik, tetapi di dalam private, kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangganya nggak sukses. Ya hari ini kita mendengar, dikagetkan lagi dengan ada satu artis yang terkenal yang ditangkap narkoba misalnya. Ya, tetapi kalau sukses baik ketika kita bergantung hanya kepada kemurahannya. Amin. Ya. Kemurahannya itu sistem yang tidak layak bagi kita. Kita rest artinya apa? Primaria kan? Di bagian bab yang ke-18 Saudara boleh dengar ya. Duduk dengar. Sehingga dia memiliki pewahyuan Yesus, di mana dia berada pada tempat yang tepat, di waktu yang tepat untuk mengurapi Yesus, dalam contoh Maria. Dan Maria-Maria yang lain, Maria ibu Yakobus, Maria Magdalena, dan Salome, dikatakan waktu Yesus sudah bangkit, dia mau mengurapi, udah nggak tepat waktunya. Sama-sama katakan, cara Tuhan lebih tinggi daripada sistem dunia. Ya. Kalau saudara masih ngotot juga, kita dengar firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 26. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu. Sekarang kita bicara kita nih.
Ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, menurut point of view manusia, menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Ya saya ini nggak terlalu pinter, ya kan? Nggak terlalu cerdas, nggak banyak yang bijak, ya banyak bikin kesalahan mungkin. Tidak banyak yang berpengaruh, bukan penguasa, anaknya memimpin, atau anaknya orang-orang yang powerful, bukan, ya. Tidak banyak orang yang terpandang, bukan anak menteri misalnya atau anak presiden, bukan, ya. Tetapi apa yang 27 ya, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, ya, bukan yang cerdik-cerdik atau berhikmat, tetapi yang bodoh dari dunia dipilih Allah untuk memalukan, untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat dari dunia. Dan apa yang lemah dari dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi bukan Tuhan spesial-spesial cari bukan orang yang kuat, bukan orang yang dikatakan orang yang pintar, ya, berhikmat, atau tadi bukan orang yang cepat, ya, tetapi orang yang bodoh dan lemah. Di dalam tangan Tuhan yang akan lebih kuat dan lebih berhikmat daripada orang dunia. Saudara nggak mudah ya jadinya, ya. Kita bilang enggak lah, yang saya lihat orang yang hebat, orang yang berpengaruh, orang yang kuat, orang yang banyak duit, orang yang mempunyai koneksi, orang yang punya tabungannya di bank banyak, yang sukses. Enggak. Salomo, dan sebenarnya kita juga mulai melihat secara total ada yang terbalik. Ya, penulis daripada buku Unmerited Favor berkata waktu di SMA dia gagap, tapi sekarang dia menjadi pengkhotbah dunia, ya. Karena menyerahkan semuanya pada Yesus, cuma menyerahkan aja. Supaya apa, saudara? 1 Korintus 1 ayat 29 dikatakan gini. Supaya jangan ada seorang manusia pun, satu orang pun yang terima kemurahan Tuhan, terima kasih karunia Tuhan, itu memegahkan diri di hadapan Allah. Kalau kita menerima kasih karunia, kalau kita menerima grace, ya, kemurahan Tuhan yang tidak layak, dan kita bukan di mulut saja, we mean it, kita bermaksud demikian, kita rendah hati, effortless. Ya, ada saya ingat salah satu dulu yang teman saya yang melayani worship leader, dia bilang gini, Pak Melki, ya sekarang Pak Melki rendah hati, baik sama semua orang. Ya lagi begini, gerejanya juga jemaatnya cuma segini, nanti juga kalau gede sombong Pak, katanya gitu. Saya bilang gini, kalau saya usahakan nih, effort saya, kekayaan saya, posisi saya, jabatan saya, atau apapun yang ada dalam diri saya untuk membangun gereja atau membangun jemaat ini, dan menjadi berhasil dan besar, dan saya menjadi orang yang terkenal, mungkin saya sombong. Tapi kalau udah dari awal saya bilang Tuhan, saya tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. Semua hanya kasih karuniamu. Dan by grace juga itu saya katakan bukan untuk, ya kan ada orang gini, orang kaya misalnya gitu. Wah Bapak hebat ya, rumahnya bagus, mobilnya banyak, mobilnya bagus-bagus ya, keluaran terbaru semua nih. Semua juga kasih karunia, semua juga anugerah. Tapi dalam hatinya gini, gue gitu ya. Bukan kayak gitu saudara. Ngalir di sini, semua kasih karunia. Kalau saudara benar-benar bermaksud demikian, bagaimana bisa sombong? Nah, dan itu menjadi apa? Yang itu juga menjadi garansi, menjadi jaminan kita itu untuk aman menerima kasih karunia. Dan kerendahan hati tanpa effort, ya, tanpa upaya kita. Semua ini tentang Yesus. Ya, kita akan melihat Musa, Daud, ya, kita sudah dengar Yusuf, kita sudah dengar Petrus,
di bab yang lalu, Maria. Ya, 1 Korintus 1 ayat 30 kata ini, tetapi oleh Dia, oleh Yesus, kamu berada dalam Kristus Yesus. Ya, oleh Yesus juga, oleh Tuhan kita berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dan bagi kita, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah, di dalam bahasa King James-nya katakan, Yesus itu menjadi hikmat bagi kita, bukan membenarkan. Kebenaran kita, kekudusan kita, penebusan kita. Redeem. Ya. God is made unto us wisdom. Jesus dibuat Tuhan menjadi kita wisdom kita. And righteousness, and sanctification, and redemption. Sudah lihat ya? Gak apa-apa startnya bodoh, gak berhikmat, gak kurang cepat, lambat artinya gitu ya. Tapi gak terus begitu. Ya. Mungkin pengalaman kita berkata kita dibodoh-bodohin sama guru kita dulu. Atau mungkin sampai sekarang kita masih bilang apa ayah itu. Dijelek-jelekin. Tetapi kalau ketika firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 ini bahwa Tuhan itu menjadi hikmat, gimana Pak caranya? Ya bilang dong, Christ is my wisdom. Kristus adalah hikmat saya, kebenaran saya, kekudusan saya, penebusan saya. Kok berani-berani mengasosiasikan diri atau mengidentifikasikan diri sama-samain dengan Tuhan? Tuhan yang ngomong. Tuhan yang membuat Kristus itu menjadi hikmat saya, kebenaran saya. Kan itu saya bilang kan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kekudusan saya. Tapi masih jatuh, masih gagal kan, masih suka begini, masih suka begitu, masih begini. Mungkin orang lain nggak tahu di dalam kehidupan privat kita. Tetap aja saya bilang, Kristus kekudusan saya. Dan kalau iblis mendakwa, oh Kristus penebusan saya. Saya sudah ditebus oleh darah. Saya sudah ditebus ya oleh kuasa Tuhan. Amin. Ya, 31 dari 1 Korintus 1 ini katakan, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa bermegah di dalam Tuhan. Bukan bermegah dalam diri sendiri. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat bagaimana orang bisa juga gini, kayak nanti Musa ya, kita lihat ya. Orang bisa juga berkata seolah-olah merendahkan diri. Tapi bukannya rendah hati, tapi rendah diri. Tuh, Musa disuruh Tuhan, Musa pimpin bangsa ini keluar. Aku mulutku berat, lidahku berat, aku nggak sanggup, aku nggak bisa. Kenapa? Karena dia fokus diri. Makanya Tuhan greget gitu. Musa yang bikin lidah siapa sih? Nah, sekarang kita balik. Pak, gini. Tuhan, saya nggak sanggup, tetapi Engkau sanggup. Saudara paham? Coba lihat bedanya ya. Itu bermegah di dalam Kristus saja. Ya, jadi Musa itu awalnya dia ngakunya memang benar sih. Ya, tidak petah lidah, tapi kita buat belajar ya melalui Musa ini ya. Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Ya udah ngotot, enggak deh. Ya, sebab aku berat mulut, berat lidah. Siapa Musa ini? Nanti kita lihat ya. Jadi 40 tahun pertamanya Tuhan tidak dapat pakai dia. Ketika dia masih apa? Menjadi pangeran di Mesir, yang dihormati dan dikagumi. Dia nggak berat mulut petah lidah tuh waktu dia jadi pangeran tuh. Mulutnya berkuasa. Minta ayam goreng datang. Minta steak datang. Dia pangeran di Mesir. Kisah 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dengan segala kepandaian hikmat orang Mesir. Tapi Tuhan nggak bisa pakai. 40 tahun sebelum tadi ya, Keluaran 4 tadi ayat 10. Gimana Tuhan
memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kenapa ya Tuhan nungguin orang sampai jadi gagap dulu, ya, gak bisa ngomong, berat lidah, ya? Dan ia berkuasa, lihat ya, dia punya power dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi benar Musa yang Musa bilang, dia berat mulut, berat lidah. 40 tahun yang lalu tidak begitu, tapi Tuhan tidak bisa memakai dia. Baru 40 tahun kemudian ketika ia menjadi gembala domba-domba mertuanya di Midian, ya, jadi berat lidah dia, berat mulut. Karena apa? Hari-hari kejayaannya sudah berlalu. Ia bukan siapa-siapa. Ia tidak berarti. Dan Tuhan muncul dan berkata, Keluaran 3 ayat 10, jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun. Dia harus bicara. 40 tahun yang lalu, hebat ya. Sekarang dia yang bukan siapa-siapa, harus hadap raja Firaun, penguasa dunia, untuk membawa umatku dan orang Israel keluar dari Mesir. Tiba-tiba sekarang waktunya tepat. Ini buat pelajaran buat kita. Saudara mau memegahkan diri apa di hadapan Tuhan? Nah, sekarang kan pelajarannya gampang jadinya. Tuhan memiliki tempat yang tepat, waktu yang tepat. Dan itu continue, gak usah takut ya. Wah, lagi tepat yang tepat doang, nanti besok-besok enggak. Jangan takut. Tuhan itu Allah yang kekal, menciptakan bumi dari ujung ke ujung, tak menjadi lesu, tak menjadi lelah, tak terduga pengertiannya. Tuhan itu memiliki langit, langit di atas langit, bumi dengan segala isinya. Dan kita anaknya. Jadi ketika Tuhan bicara tentang waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, saudara jangan khawatir, yang penting posisinya benar. Gimana posisinya? Ya pandang Yesus, ya dengar Yesus. Dengar dia, nantikan dia. Karena kita udah mestinya mulai punya hikmat nih dari ini. Musa ketika dia pangeran, berkuasa dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam hikmat dunia, nggak kepake. Ketika Musa berat mulut, berat lidah, cuman gembala, nggak punya kekuasaan apa-apa, baru dipakai. Wow, ya. Jadi 40 tahun yang lalu, ada ceritanya bagus juga ya. Musa membunuh orang Mesir, dan menguburnya tetap ketahuan. Ya, karena dia nggak bisa mengubur dengan benar, ketahuan. Kemudian Musa yang dipakai 40 tahun kemudian sudah dilucuti dari ketergantungannya, dari kekuatannya, dan bergantung penuh pada Tuhan. Cuma pegang tongkat, mengubur puluhan ribu orang Mesir dengan sempurna di Laut Merah. Di Laut Merah, lambang salib. Orang Israel di seberang lihat gini, orang Mesir sama pasukannya udah mati semua. Sempurna. Karena karya Yesus sempurna. Ya, jadi Alkitab katakan seperti ini, saudara. Ini supaya kita melihat ya. 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Congkak itu apa sih? Mengandalkan sendiri, mengandalkan kuat gagah sendiri. Ya, tetapi mengasihani, ya bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. Give favor, memberikan grace, memberikan kasih karunia. Ya, orang yang rendah hati, ya give grace to the humble. Jadi kasih karunia bagi saya dengarnya gini, nggak dipaksakan, saudara. Saudara masih mau pakai kekuatan sendiri, perencanaan sendiri. Ini bukan soal anti merencanakan ya. Bergantung kepada kekuatan, kepada kecerdasan. Bukan berarti saudara yang cerdas, saudara yang kaya, saudara yang berpengaruh, bukan nggak boleh ya terima kasih karunia. Tapi kalau mau bergantung sama itu, nggak kepake. Ya. Karena Tuhan menentang orang yang congkak, mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang yang congkak, memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati.
Jadi nggak dipaksakan kasih karunia ini. Kasih karunia Tuhan, favor Tuhan tuh nggak dipaksakan, maksudnya gitu aja. Oh nggak mau, masih pakai kekuatan sendiri. Paksa deh. Jadi saudara dengar khotbah-khotbah atau kabar-kabar kasih karunia Tuhan, wah dipaksa. Enggak ada yang maksa, bener-bener. Saudara bersyukur saudara bisa pas ketemu dengan firman, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang cuma-cuma. Ya, jadi nggak dipaksa, hanya yang mau. Ya, yang tahu bahwa tidak dapat berhasil karena kuat dan gagahnya sendiri, usahanya sendiri, upayanya sendiri, performnya sendiri. Kita udah tahu, ya udah belajar banyak. Karena itu di bawah hukum Taurat, bukan di bawah kasih karunia. Tapi di bawah kasih karunia kita berkata, Lord, I cannot, but you can. But you can, jangan lupa, Tuhan saya nggak sanggup. Banyak orang juga gitu kan, rendah diri. Wah, saya mau nggak sanggup, saya mau orang miskin, saya mau orang nggak bisa. Udah aja sampai situ, tetap aja fokus diri. Kita udah belajar. Tapi Tuhan saya nggak sanggup, Tuhan saya nggak sanggup. Mata kita kepada Tuhan. Tapi Engkau sanggup. Kita terima kekuatan Tuhan. Kita terima hikmat Tuhan. Ingat ya, Yesus bagi kita adalah hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan, apalagi kesembuhan, apalagi kekayaan, kemakmuran, kelimpahan, berkat, apalagi sudah sebut semua yang baik, keharmonisan rumah tangga, sukses di bisnis, sukses di private, sukses di mana-mana. Dengan sukses Yesus, utuh keluarganya, hidupnya, roh jiwa tubuhnya, berkemenangan, berhasil, baik, tanpa susah payah. Namanya juga cuma terima. Ya, jadi memegahkan Kristus saja. Ya, kalau kita sudah mau berregah, megahkan Kristus. Itu sama aja sadar penuh Kristus. Ya, bukan orang yang ya khotbah misalnya saya, tunduk-tunduk, rendah-rendah, wah ngomongnya halus, pelan, nggak mau menyinggung, nggak mau ini. Tapi semuanya tetap aja fokus diri. Paulus nggak begitu. Dia memegahkan Yesus. Kalau ada orang bilang, saya bunuh lo, kamu nggak bisa bunuh saya di dalam Yesus. Ada yang udah mati buat saya. Saya selalu berkata gitu. Saya anak panglima. Bukan panglima bapak saya di cara dunia. Tapi Yesus panglima bala tentara surga. Kamu tidak bisa menyentuh saya, karena saya adalah biji mata Tuhan. Itu andalan saya. Paham ya? Jadi kemudian Tuhan bilang, raksasa itu tumbang oleh gembala remaja Daud. Ya, jadi fokus hatinya menaruh Yesus di pusat. Itu Daud, beloved. Nama Daud itu artinya beloved, yang dikasih, yang paling dicintai. Ya, jadi untuk menumbangkan raksasa Goliat, prajurit yang profesional daripada Filistin, Tuhan utus anak remaja yang tidak punya pelatihan militer, yang bukan prajurit, bahkan cuman gembala, tidak pakai baju besi, tidak pakai pedang, tidak pakai tombak. Tidak pakai apa lagi? Tidak pakai meriam, pistol, enggak ya. Tetapi memakai umban. Umban itu apa? Ketapel, ya, dengan 5 batu. Untuk ukuran dunia nggak kompeten. Ya, tidak memenuhi syarat. Ya, tetapi Daud mewakili Israel, ya, untuk menjadi pembebas Israel. Dari mulai hal yang kecil. Ya, di dalam pandangan dunia, benar-benar Daud ini benar-benar direndahkan. Coba kita lihat dari pandangan Goliat ya, orang Filistin ini. Prajurit profesional, tingginya hampir 4 meter, ya, pakai pedang besar, perisainya besar, pedangnya tajam, ya, tombaknya tajam, ya. 1 Samuel 17 ayat 43,
bagian A katanya begini. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Kamu anggap nih gue ada anjing bawa pakai tongkat gitu? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Ya, anak gembala ini datang ke pertempuran itu gak bermaksud bertempur. Dia datang, makanya ini pelajarannya ya. Tadi kita udah dengar, bukan yang kuat, bukan yang cepat, bukan yang berhikmat, bukan yang cerdik pandai atau hikmat menurut dunia, bukan. Tuhan pakai yang bahkan yang lemah dan bodoh gitu ya. Tapi nggak terus bodoh ya, tenang aja, ada hikmat Kristus. Nah, Tuhan pakai ini dan lihat, ada satu prinsip yang kita perhatikan. Jangan meremehkan hal-hal kecil juga. Daud hanya disuruh oleh ayahnya untuk bawa roti dan keju kepada abang-abangnya ya, atau kakak-kakaknya di pertempuran. Dia tinggalkan dombanya yang 2-3 ekor. Punya bapaknya juga, cuma 2-3 ekor. Hal yang sederhana. Kepada penjaga atau yang bisa mewakili dia menjaga 2-3 ekor juga. Dan 1-17 ayat 20 katakan gini, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkan nyala kambing dombanya, cuma 2-3 ekor ya. Ada jantan, ada betina, ada anaknya satu mungkin ya. Pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan roti dan keju ya, dan pergi seperti yang diperintahkan Isai bapaknya kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan. Ya, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan untuk mengangkat sorak perang. Ketika dia mau melakukan rendah hati hal-hal kecil, Tuhan menyertai. Tuhan bisa pakai Daud berada pada tempat yang tepat di waktu yang tepat. Ya, jadi hanya tunduk aja, hanya penundukan diri aja kepada orang tuanya. Dan itu akan mengalirkan ternyata kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Jadi gampang ya. Zakaria 4 ayat 10 katakan bagian A bagian gini. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil. Ini dalam bahasa Inggris bagus, saya pakai tanda tanya. For who had despised the day of small things. Ya, tanda tanya. Kalau bahasa Indonesianya nggak ada ya. Peristiwa biasa kecil jangan dianggap remeh, saudara. Ya, saya aja kotor. Kadang-kadang cuman kepada di bawah 10 orang gitu di gereja. Bayarnya tetap mahal, saudara. Kayak di hotel 2 juta. Tapi nggak apa-apa. Ya. Jadi tunduk hanya kepada Allah saja dan lawan iblis dalam nama Tuhan Yesus. 1 Samuel 17 ayat 5. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Dengan pedang, tombak, lembing, prajurit profesional. Ya, tetapi aku mendatangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Ya, seperti saya bilang, saya anak panglima bala tentara. Aku mendatangi engkau, hai Goliat, dengan nama Tuhan semesta alam. Siapa namanya? Dengan nama Yesus. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kedengarannya sombong ya Daud ya? Bukan. Dia memegahkan siapa? Memegahkan Tuhan. Dan memang Tuhan jauh-jauh lebih besar. Sangat jauh lebih besar daripada Goliat ini. 46a, hari ini juga Tuhan, sama-sama katakan Tuhan, akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Siapa? Tuhan. Inilah yang Tuhan suka lakukan, memakai yang bodoh, yang lemah, untuk mempermalukan yang kuat dan berhikmat dari dunia. Ya, jadi sistem dunia yang cepat, yang kuat, yang berhikmat, yang cerdas, yang cerdik, yang nggak bisa menang. Ya, nggak bisa menang, saudara. Sekali lagi, kemurahan Yesus. Ya, oleh karena kasih karunia Yesus kita memiliki keunggulan supranatural. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur. Kami mempelajari satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Hikmat dari surga. Bahwa kemenangan, baik race, baik peperangan, bukan buat yang cepat, bukan buat yang kuat,
bahkan roti, bahkan favor, bahkan juga Tuhan kekayaan, bukan buat orang yang pintar, berhikmat, cerdik cendekia. Tetapi kami sudah mendengar bahwa Engkau yang pegang kara pada tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Dan Tuhan mengatur semua peristiwa-peristiwa dengan sempurna bagi kami. Tentu kami memperoleh keberhasilan baik dari Tuhan. Keberhasilan sukses luar biasa, jenis Yesus dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara yang mendengar tayangan ini dan berkata, saya mau hal itu terjadi dalam hidup saya, dan saya belum pernah menerima Yesus. Saudara bisa berdoa bersama saya. Pakai kesempatan ini yang mendatangi saudara pada tempat di mana saudara berada di waktu yang tepat. Katakan, Tuhan Yesus, selamatkan saya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sekarang, Bapak, saya adalah anakmu. Saya adalah anakmu, katakan. Saya menerima karah Tuhan. Hari ini, saya diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya adalah milikmu, anakmu. Pada tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.